110 kilograms. Dan sekarang itu udah di 67 kilo gitu. Wow. Dari 65 itu berat badan aku naik ke 96. Kayaknya belajar pertama kali diet tuh gak cukup. Cak ulang lagi deh Cak. Dulu itu jujur pertama kali diet itu karena dibully. Oh. Terus dari awal mindset kita tuh kayak pengen ngehukum atau ngebenci diri kita. Itu gak enak banget buat dijalanin gitu. Hai semuanya, welcome to podcast pertamanya Muscle First Official. Kalau teman-teman udah ngelihat Muscle First Running itu udah banyak podcast, dan sekarang Muscle First Official kita mau hadirin guest star pertama kita yang udah viral banget di TikTok dan udah bersama dengan Muscle First udah berapa tahun Kak? Dari tahun 2019, berarti mungkin 6 tahun ya sekarang. Wow, selama 6 tahun bareng Muscle First yang beratnya dari 110 kilo dan sekarang udah ke 67 kilo. Wow, this is the one and only Kak Echa. Hai teman-teman semuanya, hello everyone. Wih, mungkin kakak boleh kenalin diri dong, siapa sih? Pasti udah tahu sih sebenarnya, keluarga TikTok pasti udah tahu Kak Echa, nggak mungkin nggak? Aku adalah seorang content creator, kalau sekarang bergeraknya di bidang self love and beauty, ada healthnya juga. Aku aktif di Instagram dan di TikTok, dan kalau untuk aku pribadi, kenapa aku dikenal banyak orang itu mostly because I used to weigh 110 kilograms dan sekarang itu udah di 67 kilo gitu. Wow, keren banget. Aku tuh ngeliat TikTok Aca udah lama banget, bertahun-tahun yang lalu. Oh iya, really? Berarti kakak di 110 tuh di tahun berapa ya? Tapi kalau 110-nya itu sebenarnya aku tuh masuk TikTok itu setelah gendutan kedua aku justru. Oh, jadi ada sempat gemuk terus kurus terus gemuk lagi gitu. Yes, so my journey is actually pretty long and complex. How long is it, Kak? Beneran nih, ini cerita nih. Iya. Oke, so aku itu sebenarnya yang paling beratnya itu ada di SMP. Jadi bayangin anak kelas 2 SMP yang sewajarnya mungkin nggak 110 kilo ya gitu. Jadi kayak dulu tuh pas SMP berat aku segitu. Aku diet lah gitu kan sampai SMA. Dari kelas 2 terus habis itu udah sampai SMA kelas 2 itu aku beratnya sampai di 50 kiloan, bahkan sampai di 53 kilo dulu. Wow. Yes. Nah, terus setelah itu aku melakukan yang namanya body composition, jadi meningkatkan massa otot dan lain sebagainya. Dan waktu itu aku nyaman di berat badan 65 kilo. Itu tuh pas udah sekitar kuliah lah gitu kan. Sampai akhirnya, mungkin banyak yang mengalami ya, debut lah itu COVID di Indonesia ya kan. Benar, semua naik berat badannya ketika COVID sih. Dari 65 itu berat badan aku naik ke 96. Itu hampir ke initial weight-nya lagi kan. Oh, naik 30 kiloan. Yes, itu 31 kilo ya. Itu aku di tahun 2021 baru aku mulai cutting lagi, nurunin berat badan lagi gitu, sampai ke akhirnya sekarang deh di tahun 2025. Wow, what a long journey ya Kak. Yes, exactly. Hebat banget. Constant learning, kayaknya belajar pertama kali dia tuh gak cukup. Cak ulang lagi deh Cak. Belajar lagi dengan makin pinter lagi, banyak edukasi. Maka kayak Cak tuh banyak mengedukasi di social media ya. Iya, jadi kayak ternyata beruntungnya ya karena aku mengulang perjalanan itu 2 kali gitu ya. Jadi sekarang aku lebih paham sih apa yang harusnya aku lakukan dan tidak aku lakukan saat proses menurunkan berat badan gitu. Dan ternyata karena tadi kan aku naik berat badannya drastis lagi, aku jadi tahu gitu ternyata ketika kita nurunin berat badan harusnya tuh nggak cuma fokus ke dietnya doang, tapi abis itu maintenance-nya kayak gimana, setelahnya itu seperti apa gitu. Jadi ya it was a long journey but it was kind of worth it, I think. Wow, berarti kali ini ya banyak banget nih ilmu yang siap kita gali dari Kak Echa. Bukan cuma sekedar ngomong, Kak Echa bukan motivator, tapi bener-bener yang ngalamin. Yes, dijalanin langsung sampai gumuh-gumuh saya ya. Iya, jadi yang teman-teman bakal dengerin ini real experience yang bakal bisa ngebantu teman-teman juga. Mungkin yang lagi berproses untuk weight loss journey-nya, sedang mau finding self love juga, karena itu ngaruh banget ya Kak. Mulai dari yang
beratnya 100 sekian bisa sampai 67 is not easy and it's a long journey, dan itu yang bakal kita dengerin. Dan hari ini konsepnya Muscle First ini kita homey aja, jadi kita ngobrol santai dengan boneka-boneka kita yang ada di sini, boneka Muscle First, bantal-bantalnya gemoy-gemoy. Jadi kita pengen konsepnya, karena biasanya kalau kita ngelihat kayak gym sis, gym bro tuh kan selalu kontennya lagi nge-gym ya. Kali ini kita mau undang ke rumah, gimana sih kalau Kak Echa curhat di rumah yang bakal tanpa filter, itu konsepnya hari ini. Lebih nyantai ngobrol sama Sobat Muscle. Nah tadi Kak Echa sempat mention, jadi kakak udah tahu dengan 2 kalinya ini, udah tahu apa yang boleh dan tidak boleh saat menurunkan berat badan. Apa sih Kak? Jadi yang pertama banget itu tadi sebenarnya you also mentioned it, that I learned a lot of self love, mencintai diri sendiri. Karena dulu itu jujur pertama kali diet itu karena dibully. Sebenarnya nggak karena dibully sih, sebenarnya dari diri aku itu udah pengen berubah. Kayak bohong kalau orang gendut itu nggak pengen diet, nggak pengen kurus. Itu tanpa dihujat, tanpa dibully pun sebenarnya udah ada keinginan itu ya kan. Mereka deep down tuh tahu ya Yes, sebenarnya. tapi karena aku dulu dibully tuh kayak ada self hate, ada apa ya, kebencian terhadap diri sendiri. Akhirnya aku mulai itu dengan rasa yang tidak menyenangkan perjalanan dietnya. Tapi di yang kedua kalinya itu aku memulai dengan self love ke diri aku sendiri sih gitu. Jadi yang kayak emang niatnya dari awal itu pengen hidup sehat dan lain sebagainya. Jadi dari awal itu kita harusnya itu berpikir positif terhadap proses yang akan kita jalanin, because it's gonna be a long journey and it's never gonna be easy. Tapi masa kita udah tahu sih journey-nya gak easy, gak gampang. Terus dari awal mindset kita tuh kayak pengen ngehukum atau ngebenci diri kita. Itu gak enak banget buat dijalanin gitu. Dan itu akan membuat prosesnya jadi lebih berat gitu. Jadi dari awal itu dari mindsetnya aja udah harus dibentuk. Kalau aku pribadi emang niatnya itu pengen menjadi diri yang lebih baik. Itu yang pertama. Kedua, aku tuh anaknya data banget. Mungkin banyak teman-teman yang akan menganggap itu ribet atau melelahkan untuk ngitung kalori, tapi menurut aku penting banget untuk tahu kebutuhan tubuh kita itu seberapa, gitu ya. Jadi mungkin kalau aku mungkin banyak yang nganggap ekstrim ya, karena aku tuh bawa timbangan kemana-mana kan, buat ngitung makanan aku, saking pengen taunya udah sesuai belum sih yang masuk ke badan aku gitu. Sampai ke tempat makan umum gitu juga pakai timbangan Kak? Iya, all you can eat aja timbang dulu baru dimakan. Wow. Yes, I do. Jadi kayak saking pentingnya menurut aku kita mengetahui apa sih yang masuk ke badan kita dan seberapa banyak gitu ya. Jadi kalau dulu tuh aku sempet yang gak mau, kalau makan keluar tuh gak mau makan sama sekali loh. Sampai yang kayaknya stres banget gitu ngeliat yang lain makan enak, aku gak bisa ikutan ya kan. Dan tapi saking ekstrimnya itu menurut aku yang menyebabkan aku jadi kalap setelah diet dulu. Makanya sekarang aku udah gak ekstrim diet lagi, dan aku bener-bener mulai memahami badan aku itu butuhnya seberapa, apa yang bisa aku makan dan gak aku makan itu ya. Tapi itu kalau bagian itu aku gak bisa bilang spesifik, karena teman-teman harus cari tahu sendiri. Tiap orang tuh kebutuhan badannya beda-beda. Jadi gak bisa nih misalnya kayak, oh Kak Echa makannya A, aku harus makan A. Mungkin kamu bisa ngikutin caranya, tapi detailsnya itu harus balik lagi ke masing-masing gitu ya. Terus kemudian dalam olahraga, itu ternyata olahraga itu gak mesti tiap hari lagi. Seriusan? Iya lagi. Ternyata olahraga tuh gak mesti tiap hari, ternyata seminggu nge-gym 3 kali, 4 kali aja udah bagus banget. Udah cukup. Iya. Kok gitu? Ini new insights loh. Kadang banyak yang malah jadi olahraga harus setiap hari gitu kan. Ternyata itu malah bisa menimbulkan stres yang sangat tinggi ke badan aku gitu. Jadi gak semua orang cocok buat nge-gym kayak gitu. Kalau misalnya ternyata menurut kalian, gue harus nge-gym tiap hari ya, terus malah jadi stres. Belum lagi kan ada yang udah misalnya naik KRL, naik commuting everywhere, right? You guys are so active gitu kan. Terus harus nge-gym lagi segala macam, terus capek. Ya menurut aku nge-gymnya gak mesti sebanyak itu. Dan kalau misalnya kita sekarang, if you have a coach, itu juga mereka pasti bakal menyesuaikan kok. Nggak yang kayak, oh lu harus nge-gym tiap hari gitu kan. Pasti dibikinin jadwalnya sesuai kesibukan diri kita. Aku tuh punya prinsip kayak jangan sampai hidup kita terganggu karena nge-gym atau fitness. Tapi fitness ini kita gunakan untuk kita supaya bisa hidup dengan nikmat gitu, dengan lancar gitu. Jangan sampai hidupnya keganggu. And last but not least, yang paling penting yang aku masih belajar juga, jangan begadang. Wah, emang ngaruh banget Kak. Jangan begadang, jangan kurang tidur. Itu sengaruh itu. Jadi aku baru akhir-akhir ini tidurnya lebih baik ya. Dan ternyata itu
weight loss-nya lancar, fat loss-nya lancar, ototnya juga jadi lebih kebentuk. Terus recovery setelah latihannya juga lebih enak dan pas latihannya juga lebih enak gitu ya. Jadi tidur ini sengaruh itu, top notch, 10 out of 10. Tidur tuh harus jam berapa sampai jam berapa gitu Kak? Sebenarnya badan kita itu memiliki jam biologis yang berbeda-beda, yang which mungkin aku nggak bisa bilang, tapi minimal banget yang optimal itu sebenarnya 7 sampai 8 jam. Wow, nowadays 7 to 8 hours susah It's kind banget of hard, ya. right? Yeah, I get it. Apalagi yang misalnya dia harus dari kantornya pulangnya malam, Iya, terus paginya harusnya udah bangun lagi gitu kan. Cuma I try untuk tidak untuk nggak tidur kurang dari 6 jam sih. 6 jam tuh udah mentok limit banget. harus. Tapi ternyata my coach also said kalau misalnya emang kurang tidur malamnya boleh take a nap. Kayak tidur siang, misalnya pas jadi lagi jam istirahat. Nap itu kayak bisa jadi akumulasi gitu. Yes, ternyata tetap oke juga sih ngebantuin si nap ini. Kalau misalnya emang nggak bisa banget gitu ya. Daripada tidak sama sekali, it's okay buat take a nap gitu. Oh, apa ngaruhnya tidur sama tubuh kita gitu? Karena basically pas kita lagi tidur hormon pertumbuhan kita itu semuanya aktif dan itu adalah jam dimana badan kita tuh lagi nge-recovery dirinya. Misal nih kita udah capek-capek ke gym ya kan, di gym itu kan kita lagi ngancurin massa otot, bukan ngancurin ya, mencabik-cabik, tersobek lah muscle fibernya segala macam gitu kan. Nah pas tidur itu pas lagi di recovernya, pas lagi di repair, diperbaiki jaringan-jaringan ototnya, dan bahkan bukan jaringan otot doang ya, satu badan kita itu kan sel, jaringan gitu kan. Dan pas kita tidur itu lagi memperbarui jaringan-jaringan tersebut, sel-sel baru tuh lagi tumbuh, lagi muncul gitu. Jadi kalau kita tidurnya kurang ya jadinya otomatis gak optimal gitu. Dan kita sama aja kayak ngecas badan kita gitu loh. Kalau malam HP aja kalau dicas yang gak penuh gampang lowbat, apalagi kita ya kan. Dan ngaruh banget sih buat nafsu makan juga. Karena kalau misalnya kita kurang tidur pasti bakal lebih craving makanan macam-macam. Ngaruh juga ke hormones. There are a lot of things yang bakal terpengaruh saat si tidur ini. Makanya itu menurut aku krusial banget. Jadi tidur sepenting itu ya, ngaruhnya ke banyak aspek ya. Yes. Wow, ini kayaknya kan bisa ngomong kayak gini sekarang gitu, banyak tips yang udah dilalui yang pastinya gak mudah awalnya. Kakak ini cari semua sendiri, riset sendiri betul ya? Gak research sendiri, of course I learn from a lot of people. Tapi mostly dulu pas mulai juga research sendiri sih, karena kan sekarang di YouTube udah banyak. And aku tuh suka bacain jurnal-jurnal gitu kebetulan. Wow, jadi, keren banget. Jadi kayak kalau misalnya aku tahu kayak info terbaru, aku suka nyari jurnal untuk kayak mencocokkan kayak is it science, kayak based on like science or not gitu. Karena kalau misalnya cuma kayak info-info di internet doang juga kadang suka nggak akurat kan. Jadi aku suka banget misalnya nontonin influencer yang dia tuh di description-nya suka mencantumkan jurnal-jurnal yang dia taruh gitu. Wow. Terus aku juga suka baca buku. Aku waktu itu pernah join course buat kayak beginner healthy lifestyle kind of thing online. Dan right now I have coaches. Wow. Coachnya 2, yang satu buat latihan, yang satu buat nutrisi. Jadi emang I have 2 coaches yang ngajarinnya tuh 2 hal berbeda gitu. Wah keren banget sampai ada coach. Nah kakak sekarang bisa aware banget sama healthy lifestyle. Dari yang sebelumnya masuknya obesitas dulu ya? Iya obesitas banget. Obesitas banget ya? Obesitas kalau di atasnya mungkin gak di atas, udah di atas saya itu ya. Nah dari yang obesitas bisa aware banget sama kesehatan itu tuh gak gampang ya. Karena kalau kita udah obesitas biasanya jatuhnya kayak udahlah emang gue kayak gitu gue gak bisa. Dulu tuh denial banget. Kayak apaan sih, so berusaha menerima gitu, padahal ya enggak juga. Tapi sebenarnya dulu tuh pengen kurusnya sih, bukan pengen sehatnya ya. Kalau dulu pengen kayak ada kali kita ngelihat diri kita tuh nggak enak di kaca, kayak ngelihat diri kita gemuk segala macam tuh nggak enak. Jadi tapi ternyata ya caranya kalau pengen punya badan bagus itu kayak jadi itu adalah bonus dari hidup sehat sebenarnya. Makanya jadinya mau nggak mau gitu. Ngincernya sehat dulu gitu ya? Enggak sih. Kalau dulu ya enggak. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang ternyata kalau misalnya kita sehat udah pasti badannya itu like it's a reflection of our body. Kalau kita lifestyle-nya bagus pasti badannya keikutan gitu. Tapi buat ngubah habits atau lifestyle itu kan gak gampang ya Kak? Yes. Itu gimana caranya? Karena biasanya kalau kita nih udah bahkan gak perlu obesitas ya, cewek beratnya udah naik aja, buat turunnya tuh susah banget. Kayak aduh udah terlanjur nanggung biasanya suka kayak gitu. Atau kayak udah berusaha gak turun-turun, udahlah bohot emang kayak gini gitu. Itu kan susah banget, gimana cara bisa ngerubahnya gitu. Kalau aku tuh ini sih
Aku tipe orang yang sangat lambat tapi pasti. Dan aku tuh tipe orang yang mungkin I love routines. I love having the exact same chores every day. Aku tuh suka sesuatu yang terorganisir gitu loh. Wow. Jadi ketika misalnya kayak gitu, aku notice dari dulu itu ketika aku jor-joran ngasih 100% banget dari awal, itu aku gampang burn out-nya. Jadi I decided to take one step at a time. Dulu tuh pas aku awal mulai banget, yang pertama kali banget aku lakuin itu makan lebih banyak sayur. Ngurangin nasi, banyakin sayur. Tapi dikurangin, bukan gak makan nasi ya. Jadi kayak I started from small actions untuk masukin habitnya itu. Tapi sebenarnya aku tuh tahu itu karena dulu mamah aku diet duluan sih. Yes, so my mom used to be like overweight, tapi overweightnya dia tuh kayak dari berat 70-an lah gitu kan. Sekarang she's like 60-ish, 50-ish gitu. Wow. Nah makanya tapi karena aku ngelihat habit dia itu, oh ternyata kalau pengen kurus tuh makan sayur. So I thought kayak okay, I'm gonna do that gitu kan. Nah terus habis itu aku searching segala macam, baru aku tambahin banyakin jalan. Terus habis itu aku searching lagi, dulu tuh ada loh aplikasi yang workoutnya cuma 7 menit. Tahu gak sih? Dulu lagi viral banget kayak gitu. Terus kayak misalnya nontonin YouTuber gitu kan. Nah jadi kayak pelan-pelan, jadi masuknya tuh bertahap. Misalnya sebulan pertama cuma ngelakuin oke udah bisa. Tambahin lagi gitu. Sampai akhirnya orang tua aku tuh kayaknya kok ngeliat nih orang nih kayaknya serius gitu. Dan aku udah turun 20 kilo lah sebelum masuk gym pertama kali. Wow. Yes. 20 kilo dulu belum masuk gym? Belum, karena itu di rumah aku suka ngelakuin aerobik sore-sore gitu-gitu loh, yang kayak dulu tuh bahkan I don't have wifi, right? Aku cuma ketemu internet tuh karena mamah aku bawa modem. Aku download loh. Setiap Sabtu Minggu ketemu mamah, I live in different houses karena she has to work, right? Terus aku download, terus aku pakai tuh seminggu. Terus ntar cari video baru lagi, aku download lagi, aku pakai seminggu, yang kayak gitu. Jadi ini keren banget. Olahraganya tuh emang senyantai itu gitu. Sampai akhirnya kayaknya tante aku ngeliat aku kayak nih anak kok serius banget gitu. Akhirnya ya udahlah, aku di-introduce pertama kali ke gym tuh SMP kelas 3. Umur 14-15 gitu deh. Tapi itu early loh hitungannya ya. Iya, tapi itu udah kayak bare minimumnya banget untuk masuk gym deh kayaknya. Sekarang juga minimal kayak 15 deh rata-rata. Sekarang anak muda semua udah nge-gym ya. Iya lagi, aku banyak yang ngeliat kayak sekarang kan I'm currently 25, right? Terus pas aku liat kayak gila seumuran dia. Kayaknya dulu temen-temen diledekin loh dulu. Anak gym tuh diledekin loh dulu. Karena dulu masih tabu gitu ya. Iya kan, sekarang kayak udah keren loh. Iya sekarang keren sekarang sih. Anak gym tuh keren. Iya. Dulu tuh sekolah nge-gym tuh kayak anak gym gitu-gituin tuh. Kalau sekarang kayak gila lo sehat banget kayak gitu, keren lo keren. Marah kayak jadi FOMO-nya keren kan, kayak ikutin gym gitu. Tapi aku suka loh yang kata kayak one step at a time. Jadi emang yang sering kita berhenti di depan langsung gara-gara langsung bruk, makan langsung di-cut, olahraga langsung nge-gym gila 3 jam setiap hari no rest gitu ya. Iya. Itu mah kita jadi trauma di hari pertama. Right, itu kayak sebenarnya kayak I used to think like go big or go home gitu kan. Kayak kalau nggak sama sekali ya udah mendingan nggak usah. Tapi karena aku punya prinsip itu dari awal, jadi sampai sekarang tuh misalnya kayak harusnya ini aku nge-gym nih, tapi nggak sempet ke gym. Ya udah deh, cardio 30 menit. Ngerti gak sih? Jadi kayak ada toleransi itu yang tetap membuat aku konsisten melakukan hal-hal yang aku harus lakukan gitu loh. Daripada yang kayak go big or go home, gak sempet gym ya udah. Dia gak olahraga sama sekali jadinya kan. Padahal if they can do like 15 minutes of workout, it can still mean something yang kayak gitu. Jadi prinsip go big or go home itu I have to learn a lot to like di-replace sama one step at a time itu sih. Wah keren. Jadi kita enjoy sama prosesnya juga karena kita fleksibel dan gak kayak menghukum diri sendiri gitu ya. Betul banget. Dan yang aku suka dari kayak Cha ini bisa milih sesuatu yang kamu enjoy. Kayak misalnya bisanya aerobik itu kan lucu ya. Aerobik itu senam gitu ya. Iya, atau misalnya sukanya Zumba ya Zumba. There are a lot of things. Tapi kalau angkat beban itu gak bisa tolerable sih. Angkat beban tetap harus ya. Iya, itu secara medical juga udah terbukti lah di mana-mana researchnya segala macam that angkat beban itu kayak udah kalau bisa angkat beban, tapi kan angkat beban ada banyak pilihannya, bisa calisthenics, bisa di gym atau bisa bodyweight training atau bisa sekarang tuh banyak yang circuit training juga gitu kan. Jadi kayak banyak bentuknya juga sih. Coba Kak, apa sih bedanya kardio sama angkat beban gitu? Sepenting apa, proporsinya harus gimana sih? Mungkin buat teman-teman yang lagi mau weight loss juga ya. Sebenarnya kalau aku pribadi sih
dua-duanya tuh sama-sama penting, cuma mereka itu melatih otot yang berbeda. Kayak kalau kardio itu kan sebenarnya untuk lebih melatih jantung ya. Jantung ada ototnya juga by the way, makanya bisa berdetak. Wow. Tapi ya anyways, jadi itu melatih untuk kesehatan jantung. Tapi kalau misalnya otot sendiri itu buat kalau angkat beban itu melatih ke otot-otot yang besar yang kita pakai buat sehari-hari, skeletal muscle. Jadi bedanya ya sebenarnya emang beda fungsi gitu. Cuma kalau misalnya ditanya proporsinya, I'm gonna do both. Karena aku pun cutting gak cutting ya, sama coach aku tuh dikasih, aku cardio seminggu 4 kali, angkat beban seminggu 4 kali juga sih. Oh, jadi seimbang ya? Iya, kalau aku sih memang seimbang. Jadi kalau cutting itu lebih ke, kalau aku lebih ke yang diubah-ubah itu lebih ke pola makannya. Dan latihannya gimana gitu ya. Biasanya kalau lagi cutting mungkin gak seberat pas kita lagi gak cutting gitu, ngangkat bebannya segala macam. Tapi kalau aku sih dua-duanya imbang, cuma intensitasnya gimana. Jadi tergantung target dari kita semua ya. Misalnya nih ada yang kayak dia pelari culture nggak? Jadi dia memang pelari gitu, dia sukanya lari. Mungkin dia akan lebih banyak kardionya dibanding angkat bebannya. Karena kan memang sesuai kebutuhannya. Yes, karena kalau misalnya kita kardio kan sebenarnya lebih prone to muscle loss juga ya. Jadi kalau aku pribadi nih, ini kita membuka dapur sedikit ya. Asik. Dari coach aku bahkan waktu ada acara Muscle First lari, coach aku tuh agak kelimpungan sebenarnya. Karena kayak, Cak, kok nggak ngabarin dari awal ada lari? Karena awalnya kan aku pikir, ya gue lari-lari aja. Gue lari-lari aja, santai gak sih gitu kan. Tapi ternyata lari yang berkilo-kilo itu, kan kita mikirnya itu kardio biasa ya kan. Itu ternyata butuh persiapan juga di gymnya. Ada latihan-latihan tertentu yang kita butuhkan supaya nggak sakit lower backnya, yang which sebenarnya aku nggak tahu karena aku ikut aja pas latihannya diubah gitu kan. Cuma abis itu ternyata saling mendukung si angkat beban dan kardio ini. Kenapa aku bilang saling mendukung? Karena misalnya aku lagi latihan hypertrophy di gym untuk meningkatkan massa otot juga kan. Itu kan repsnya lumayan tinggi ya, rata-rata 8-12 reps. Ketika 12 reps itu kita ngos-ngosan banget gitu. Tapi ketika misalnya kita latihan kardionya rutin juga dan latihannya bagus, jadi lebih kuat juga latihan di gymnya. Jadi ada endurance-nya ya? Yes, ada endurance juga karena lagi main high reps kan gitu. Karena itu ngos-ngosan banget gitu. Jadi kalau misalnya dari aku pribadi sih, kalau bisa diimbangin. Tapi kalau aku ditanya mau bakal prioritasin mana, aku bakal tetap prioritasin angkat beban lagi. Wow. Mau nanya deh Kak, kalau angkat beban itu, ini soalnya benar-benar ada pro kontra. Ada yang bilang kamu angkat beban tuh nunggu udah weight loss dulu, udah kayak beratnya udah jauh di bawah dulu, atau pas sambil nurunin, pas sambil walaupun masih overweight tapi tetap udah angkat beban. Nah itu tuh. So kalau aku pribadi, kalau dari awal ternyata aku tahu bisa angkat beban dari gemuk, I would. Karena banyak banget sekarang orang-orang yang overweight itu sekarang udah masuk gym.